siang ini aku ada di Terminal Bayangan Pondok Pinang yang ada di Jakarta Selatan, dan ini adalah puncak arus mudik yang pertama tanggal 18 April 2023, dan hari ini merupakan pertama kalinya untuk musim mudik 2023 ini diberlakukan one way di daerah Tol Cipali sampai Kalikangkung sana teman-teman. Dan aku akan pulang mudik juga dari sini menuju ke arah Blitar naik bus Rosalia Indah SDD double decker. Ini sekarang masih jam 12, keberangkatan itu sekitar jam 1 siang dari Terminal Pondok Pinang ini. Jadi sebelum kita berangkat, aku mau nunjukin ke teman-teman bis apa aja yang masuk di terminal ini dan gimana sih ramenya mudik di Terminal Pondok Pinang, oke? Biasanya yang masuk masih belum pada banyak karena Pondok Pinang ini ramenya sekitar jam pagi sama jam malam atau sore gitu. Ini ada Gunung Harta, Tronton 2542 046 nih, Sakira Ribon. Dari Pondok Cabe tujuan ke Jember, jam segini udah parkir. Biasanya juga ada Jaya tujuan ke Ponorogo. Terus ada Maju Lancar tuh Sari B. Nah, itu parkir. Rasanya kayak nggak mudik ya, nggak rapet gitu loh. Nah, ini bisa berangkat nih. Good. Aku melakukan perjalanan kali ini pada tanggal 18 April 2023 atau H-4 Lebaran. Nah, kayaknya orang-orang mudiknya pada mepet-mepet ya berangkatnya. Walau ini terminal kondisinya rame, tapi untuk ukuran arus mudik kayaknya belum puncaknya deh ini. Oke lah, sekarang aku mau nukerin tiket yang udah aku pesan sebelumnya via online. Langsung aja menuju ke loketnya Rosalia Indah yang ada di jajaran loket Terminal Pondok Pinang ini. Jam-jam segini itu jam keberangkatan bus menuju ke arah Madura, Banyuwangi, Jember, ada pun juga yang ke Jawa Timur kayak Ponorogo angkatan yang awal. Lalu juga ada bus yang menuju ke arah Sumatera Barat kayak ke Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh gitu. Jam-jam segini itu berangkat. Cuman untuk Terminal Pondok Pinang ini yang paling rame emang keberangkatan pagi yang ke arah Jawa Tengah lalu ke Jawa Timur. Setelah itu juga ada angkatan malam yang rame juga. Kalau sebelum ada tol Trans Jawa itu rame-rame jam segini teman-teman, jam bus pada kumpul jam-jam siang gini. Tapi semenjak ada tol Trans Jawa waktu bisa terpangkas sehingga ada keberangkatan pagi, siang, sore sampai malam di terminal ini. Dan aku tadi udah ambil tiket, aku dapat SDD 134 yang body jet bus double decker batch pertama teman-teman, Scania Kampas 10. Ini harganya lihat nih 725, padahal biasanya tuh Jakarta ke Blitar sekitar 325. Ini naik 2 kali lipat. Ya karena emang ini puncaknya musim mudik teman-teman. Tanggal 18, 19, 20, 21 udah lebaran. Makanya kalau naiknya 2 kali lipat, karena yang dari sini itu penumpang membludak, tapi yang dari arah timur ke barat itu kosong. Jadi operasional yang dari timur ke barat itu akan ditanggung oleh para pemudik yang naik dari barat menuju ke timur. Nah, kenapa aku milih double decker? Karena sepengalamanku tahun lalu ketika aku pulang ketika pas rame-ramenya jalur dan itu sistem one way. Tahun lalu aku naik OBL Safari Dharma double decker dan itu jalurnya one way asli cakep banget padahal malam. Dan ini aku pengen nyoba gimana sih sensasinya jalur one way pas siang hari. Semoga aja bisa nggak telat, karena kalau telat ya macet lagi, nyampe sana juga gelap teman-teman. Oke teman-teman, kali ini aku akan ngasih tahu sesuatu yang cukup menarik nih ke kalian. Awal Ramadan kemarin aku cari-cari game yang bisa dimainkan pas waktu kosong. Ketemu nih, ada game namanya Genshin Impact. Ketika nemu game ini aku langsung ketagihan deh karena grafiknya yang bagus, detail, dan pemandangan di dalam gamenya sangat indah. Genshin Impact ini bisa dimainkan di berbagai platform seperti Android, iOS, Windows, PS4, dan PS5.
Lalu yang spesial, game ini juga bisa dimainkan secara bersamaan walaupun beda platform. Sedikit informasi buat teman-teman nih, bahwa sudah ada update terbaru di game Genshin Impact ini, yaitu update 3.6.1 Parade of Providence yang memunculkan rerun karakter bintang 5 Nahida dan Nilo. Pada mudik tahun 2023 ini, infonya akan menjadi musim mudik dengan jumlah pemudik terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Ada kurang lebih sekitar 120 jutaan orang akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dan puncaknya pada hari ini teman-teman, pada tanggal 18 April 2023. Pasti nanti di jalanan kita akan menemui beberapa titik kemacetan. Daripada bosen, teman-teman bisa main game ini ketika di dalam kendaraan atau juga bisa main saat nunggu bus datang. Tapi kudu tetap waspada ya, jangan sampai kalian keasikan main game ini malah ketinggalan busnya. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk datang ke event Traveler Ayo Berangkat yang ada di berbagai lokasi di Indonesia. Nanti di sana ada banyak banget kegiatan seru, giveaway, dan merchandise yang bisa didapatkan jika datang di event tersebut. Oke teman-teman, ini sekarang jam 1.15, jamnya busku datang tapi belum datang. Ini yang datang ada Rosalia Malang Solo, dia pakai Hino RM HDD 574. Ini gantinya UHD yang trouble kemarin teman-teman. Diganti ini rutenya Ciputat sampai ke Malang, lalu ada 2 presiden kelas, Gladiator dan Eros A1 dari Poris. Ini kayaknya A1 yang tambahan ini, yang Gladiator ini. Ini jam segini udah mulai rame, ada banyak petugas polisi yang posko di sini juga. Udah mulai rame nih menjelang sore gini. Siang menuju sore udah mulai rame. Nah, ini baru masuk bus Carina double decker dari Jakarta tujuan akhir ke Sumeneb Madura. Ini startnya kalau nggak salah dari Pul Cilandak RA Kartini teman-teman. Oke teman-teman, ini sekitar jam 13.22 tepat lah bis SDD Blitar akhirnya tiba juga nih. Makasih ya. Semoga besok mudiknya lancar. Oke, Mas. Ayo. Oke, sekarang kita langsung aja naik ke dalam bisnya. Ini yang bagi yang ada bagasi akan dibantu sama pramugaranya untuk naik di sini, teman-teman. Bagasinya bus DD itu di sini. Sekarang kita naik aja. Nah, ini yang kelas super top di sini sama first class di depan sana. Aku di atas. Ketika naik langsung dibagikan air mineral 600 ml Ultra Khas Rosalia Indah. Ada yang baru nih, atau aku baru tahu ya. Di bawah legress tempat sepatu sekarang ada tempat naruh botol. Wah, keren sih ini, efisien ruangan banget. Wah, ini semakin siang semakin rame nih teman-teman yang akan mudik ke berbagai tujuan. Ini udah proses keluar dari Terminal Pondok Pinang jam 13.28. Masih ke kunci Gunung Harta ini, Tronton 2542 GTS 16. Oh, Gunung Harta yang Tronton pertama kalinya nih. Tronton yang pertama kali Gunung Harta punya Tronton, GTS 15, GTS 16 ini. Dulu kalau nggak salah namanya GTS 89 sama GH89 sama GH890. Pertama kali aku nyoba ini pernah dari Ciawi startnya nih, jauh banget, tujuan ke Malang bareng sama 27 Trans Eros A1. Setengah 2 bis berangkat dari Pondok Pinang. Tadi sih waktu di loket aku minta label bagasi untuk naruh barangku di bagasi bawah, tapi aku baru inget kalau ada barang elektronik di dalam tasku. Ya akhirnya mau nggak mau tak bawa ke atas atau ke dalam bus saja. Berhubung kursi depan itu nggak ada kompartemen atau bagasi atas, tasku tak taruh di antara kursi dan legress duduk ini. Ada ruangan yang cukup longgar, bisa dipakai buat bagasi tambahan penumpang teman-teman. Untuk fasilitas tambahan lain, bis ini juga dilengkapi dengan bantal dan juga selimut. Tapi ingat,
ini cuman fasilitas di dalam bus aja, nggak untuk dibawa pulang. Setelah menjemput penumpang di Terminal Pondok Pinang, bis ini masuk di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Jadi untuk bus SDD 134 ini dengan rute Ciputat Blitar, untuk penjemputan penumpang start dari Pul Ciputat sekitar jam 1 siang. Lalu selanjutnya akan bergerak menuju ke Terminal Bayangan Pondok Pinang yang ada di Jakarta Selatan. Setelah itu menuju ke Terminal Kampung Rambutan ini teman-teman. Dan untuk penjemputan terakhir penumpang untuk bis SDD 134 ini yaitu di daerah Cikarang. Yuk, apa itu? Terus? Kenapa? Itu loh. Kan tinggal berapa hari? Aku minum makanya. Aku kan udah. Sip. ya. Oke, assalamualaikum. Selepas pasar Rebo aku ketiduran cuy, dan bangun-bangun udah di kawasan Cikarang. Nah, Cikarang ini merupakan akhir dari titik penjemputan bis Rosalia Indah SDD 134 dengan rute Ciputat menuju ke Blitar. Letak kantor perwakilannya ini agak beda dengan kebanyakan agen-agen yang ada di Cikarang. Untuk Rosalia Indah, dia lebih mengarah ke kawasan Jababeka. Sedangkan untuk bus kebanyakan atau agen-agen bus kebanyakan itu berada di dekatnya flyover Cikarang, teman-teman. Perjalanan kali ini menempuh jarak kurang lebih sejauh 800-an kilometer dari Jakarta Pondok Pinang menuju ke kota Blitar, Jawa Timur. Kalau lancar nih, biasanya menempuh waktu sekitar 14 jaman. Nah, nggak tahu nih macet-macetnya kayak gimana. Ya, semoga nggak parah aja ya.
Rosin Subang Rest Area. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk dapat mempersiapkan diri dan mempersiapkan kupon makan yang terdapat di dalam tiket perjalanan Anda. Kupon makan tersebut dapat ditukar dengan servis makan prasmanan gratis untuk Anda. Dan demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat membawa barang-barang berharga milik Anda. Kami selaku pihak Rosalia Indah tidak bertanggung jawab terhadap barang hilang milik Anda. Kami informasikan bahwa waktu pemberhentian armada ini kurang lebih 30 menit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati servis makan bersama Rosalia Indah. Mitra setia perjalanan Anda. Oke teman-teman, sekarang jam 16.07 kita udah sampai di rumah makan Rosin Rest Area di daerah Subang, dekatnya exit tol Subang. Di sini tuh ada berapa? 1, 2, 3 bis double decker yang sore ini dari arah barat ngeres di rumah makan Rosin Subang ini. Karena ini masih bulan puasa, jadi untuk yang masih berpuasa nanti makanannya akan dibungkus dan kita akan buka bersama di nggak tahu nanti. Yang jelas mungkin di kilometer 228 atau di mana gitu ya. Biasanya Rosalia itu isi solar di kilometer 228 gitu. Mungkin akan berhenti di situ makan bareng sama kru dan di rest area atau di mana nanti. Dan tadi itu bareng sama SDD 140 Rosalia Indah yang rutenya itu Bitung Blitar. Wah asli kenceng banget tadi. Cuman bisku lebih tricky teman-teman. Jadi pas waktu macet di gerbang tol Cikampek tadi, bisku ambil ke kiri, sedangkan dia ikut kemacetan sehingga datangnya agak di belakangku. Padahal tadi itu kenceng banget tuh. Itu melakukan di mas? Jember. Iki Jember. Oh iya. Lekom Blitar. Blitar loro. Pak Tri itu segowo iki. Iya. Pak Tri. Iya. Oke teman-teman, ini aku mau nukerin kupon makanku ini, tapi katanya kan dibungkus ya dengan beberapa menu default kayak ini, tapi kayaknya aku mau upgrade deh. Sekalian pengen upgrade apa ya enaknya ya? Wes chicken katsu ada nggak yo? Coba. Nah teman-teman, ini udah dikasih notanya, tinggal kita bayar. Aku mau upgrade nasi katsu nih, chicken katsu. Untuk harganya ternyata 25.000 dan aku harus nambah sekitar 7.000 rupiah teman-teman. Karena untuk paket makanan yang ada di sini standar untuk bus eksekutif plus itu harganya ternyata 18.000 nih. Sekarang kita langsung tukerin nota ini ke situ, nanti akan dikirim makanannya. Sekarang udah jam 4:30, bisnya masih dimatiin mesinnya. Ini kok udah pada ada yang naik ya? Soalnya emang pada nggak ambil servis makan, cuma pada dibungkus kayak gini, kayak aku gini. Jadi selama puasa nanti dibungkus kayak gini. Kalau menunya standar ya warnanya putih tadi. Kalau bisa upgrade kita bisa pesen kayak gini. Hehehe. Kok sak bis? Sak bis ya dewe. Kok sak kene? Aku iki. Oh iya toh? Iya, sama nih ndi? Kene. Kok bisa sak bis sih lo? Medun di sampean? Medun Kediri. Sore ini berkumpul ada 4 armada Blitar Premium. Yang ini 134 dari Ciputat, yang sono itu ada SDD 140 dari Bitung. Ini ada SHD 107 dari Ciledug tujuan Blitar, dan yang situ ada 124 SHD 124 dari Bogor Tajur tujuan Blitar. Wah, ini armada Blitar pada kumpul semua ini. Iya toh, mudik toh. Iki kok mangan ndi bareng? Rest area 228 wi. Palimanan. Oh ya wis. Mandek toh tapi? Oke, siap. Iya, Mas. Iya. Sama ya. Oh iya, tadi ketika aku naik penumpang udah setengah lebih, bahkan udah mau penuh. Nah,
Untuk interiornya aku ambil dari cuplikan trip sebelumnya ya. Bis ini memiliki 3 kelas, yaitu first class yang paling tinggi, lanjut kelas super top double decker, dan kelas eksekutif plus double decker di lantai atas. Untuk first classnya itu di lantai bawah cuman ada 2 seat dalam satu bis ini. Lalu di belakangnya ada super top double decker yang hanya berisi 6 seat aja dengan konfigurasi 21. Nah, yang aku naiki ini di lantai atas adalah kelas eksekutif plus double decker dengan kapasitas penumpang 34 penumpang. Untuk double decker generasi pertama ini dia menggunakan seat dari pabrik Rimba Kencana Malang, dilengkapi dengan leg rest pisah yang multifungsi. Lalu di atas ada kompartemen untuk naruh barang bawaan berupa tas kecil ataupun sedang. Fasilitas lain yang ada di bus ini yaitu toilet, tapi toiletnya ini hanya untuk buang air kecil aja ya, hanya digunakan ketika sedang berjalan saja. Dan teman-teman perlu ingat, untuk semua armada Rosalia Indah tidak menyediakan ruangan untuk merokok alias smoking area. Jadi buat teman-teman yang nggak tahan untuk tidak ngerokok, ya sabar aja ya ketika naik bis ini. Jauh dari ibu kota yang sesak, ku akui tempat ini menjadi tanah kelahiranku. Akan selalu berat meninggalkan desa ini cepat. Akan selalu rindu saat ku di tempat yang jauh. Ada yang aku rindukan, Ada yang aku rindukan, bukan hangat dan kemesraan. Akan selalu berat meninggalkan desa ini cepat. Akan selalu rindu saat ku di tempat yang jauh.
Pihak Rosalia Indah mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan. Oke teman-teman, ini jam 17.41, 12 Rosalia DD pada minggir di dekatnya gerbang tol Palimanan ini. Berhenti agak nyerong gini biar ada jarak aman gitu. Sekalian mau makan bareng, buka puasa bareng nih. Nah ini dia teman-teman, makan yang aku pesan dan aku upgrade tadi, yaitu chicken katsu. Dan ini ada teh hangat nih. Udah, sekarang kita makan di sini aja ya. Tadi awalnya cuman 2 bus Rosalia double decker aja yang minggir, ternyata itu ada ikut-ikutan. Scania SHD nggak tahu rute kemana, akhirnya jadi satu, jadi rame deh. Terus yang di belakang juga ada body SR3, berarti RM. Oh itu yang penggantinya UHD 141 teman-teman, yang Ciputat Malang. Asli momen kayak gini tuh adanya setiap Ramadan. Jadi ketika pas mudik buka puasa di pinggir kayak gini. Jadi biasanya kalau ada rest area bakal masuk rest area, tapi kalau misalkan nggak ada rest area dan rest area masih jauh kayak kasus kayak gini, biasanya akan minggir di tempat yang dirasa aman. Contohnya kayak di sini teman-teman, ini di depan sana itu ada gerbang tol Palimanan di sana dan posisinya agak melebar gitu, jadi bus semuanya keempat-empatnya parkir agak nyerong gitu teman-teman, sehingga untuk jalan lurusnya masih insya Allah aman. Jadi misalkan ada orang yang ngebahu, amit-amitnya ngebahu masih lurus, nggak ngenain rombongan 4 bis ini karena dia posisinya belok ini. Oke teman-teman, ini sekarang jam menunjukkan pukul 18.13. Ini udah persiapan untuk balik kembali. Iya. Nah, one way-nya selesai di gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414. Baru udah kerasa penumpukan kendaraannya. Sepanjang dari Cikampek sampai Kali Kangkung one way tadi, aku nggak nemui kemacetan sama sekali. Ya mungkin kala itu masih belum bener-bener puncak arus mudik ya teman-teman ya. Dan infonya kemarin tanggal 19 dan 20 merupakan puncaknya arus mudik, tapi nggak separah tahun lalu sih macetnya. Skema one way dan beberapa rekayasa lalu lintas cukup bikin arus mudik kali ini lumayan lancar. Dan pada tanggal 20 kemarin one way-nya diperpanjang nih. Tol dalam kota Semarang mulai dari Kali Kangkung sampai ke Bawen diberlakukan one way juga agar arus pemudik dari barat menuju ke timur lancar. Pelajar dan juga di Roslin Palur kantor pusat. Kami bawa kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mempersiapkan diri dan mempersiapkan kupon snack yang terdapat di dalam tiket perjalanan Anda. Kupon snack tersebut dapat ditukar dengan servis snack gratis untuk Anda. Dan lebih keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk dapat membawa barang-barang berharga milik Anda. Kami selaku pihak Rosalia Indah tidak bertanggung jawab terhadap barang hilang milik Anda. Kami informasikan bahwa waktu pemberhentian armada ini kurang lebih 30 menit.
Oke teman-teman, ini sekarang jam setengah 12. Bis Rosalia Indah SCD 134 yang membawaku dari Jakarta dengan tujuan akhir ke Blitar tiba di kantor pusat Rosalia Indah Palur Karanganyar. Nah, ini parkirnya di belakang. Jadi sekarang itu belakang yang dulunya tempat maintenance sekarang menjadi tempat parkir teman-teman. Karena semakin banyak unitnya Rosalia Indah, jadi misalkan pas jam-jam rame ketika bus datang sore atau malam kayak gini yang dari timur maupun dari barat datang, 8 jalur yang di depan itu nggak muat sehingga harus ditaruh di daerah belakang ini. Bisku SDD 134 berjajar dengan SHD 107, ini unit dari Ciledug, dan SDD 140 bestinya SDD 134 yang dari tadi iring-iringan. Mulai dari mana ya? Dari sebelum Subang tadi, Cikarang, ya mulai dari Cikarang tadi teman-teman. Ya bisa, sekarang aku mau ambil servis snack dulu di sini karena waktunya di sini kurang lebih sekitar setengah jam, ke jam 12 akan diberangkatkan lagi. Untuk kupon biru yang biasanya di sini tadi diambil di log tiketnya, nanti akan ditukarkan dengan servis snack yang ada di ruangan ini. Nah, ini sekarang jam setengah 12. Tadi itu terakhir makan sekitar pas buka puasa jam 6 ya teman-teman. Jam 6, sekarang jam setengah 12 ya, udah orang-orang udah mulai lapar. Jadi walaupun malam gini aplikasi servis snack ya lumayan mengganjal perut sih teman-teman. Apalagi nanti kan mungkin nyampe Blitar sekitar jam 4 ya, udah lepas sahur gitu. Mungkin bisa sahur kalian dengan ini. Tapi nggak tahu juga kalau misalkan nanti krunya berhenti sejenak untuk melaksanakan sahur bareng di jalanan kayak atau di warung atau di mana gitu, nanti nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas dengan pemberian servis snack kayak gini udah membantu sih teman-teman, membantu banget, gokil. Yaudah lah, aku mau makan dulu. Ini ada roti sama udah kayak apa ya, kayak lemper atau apa gitu loh. Yang pokoknya ini asin-asin, yang ini satu manis. Dan minumannya bisa milih antara teh, kopi, ataupun yang panas ataupun dingin. Oke, sekarang jam menunjukkan pukul setengah 4 pagi. Ini waktunya sahur teman-teman. Dan biasanya setengah 4 udah parkir di Blitar, karena tadi nggak tahu kenapa ada nurunin penumpang banyak banget sehingga nyampe sini tuh sekitar jam setengah 4 juga. Makanya bus berhenti untuk sahur di sini teman-teman. Gokil ya, sahur bareng-bareng nih. Buka bareng, sahur juga bareng. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya tiba juga di Terminal Patria Blitar. Ini sekarang jam berapa nih? 5:02. Nah, sekarang ada aturan baru di Terminal Blitar bahwa penumpang harus turun di terminal ini teman-teman. Karena terminal udah dibangun dan terminal udah bagus banget sekarang. Jadi buat tunggu, buat turun juga nyaman. Aturan baru ini sekalian juga mengenalkan ke Terminal Blitar yang baru saja direnovasi. Teman-teman yang sering naik bis turun Blitar, biasanya turun di Pool, baik itu Rosalia, Harapan Jaya, Gunung Harta dan lain-lain, sekarang diwajibkan untuk turun di Terminal Patria Blitar ini. Ya, hati ya. Sur mas. Enggak pak. Yo. Nah, bus melanjutkan masuk ke pool kosongan. Jadi semua penumpang harus turun di sini. Nah, untuk para penumpang juga ada kayak dibantu gini teman-teman, kayak di hotel gitu sekarang. Ya, nggak apa-apa. Apabila mana ada pesan juga, pesan ada dulu nanti ada.
Sekarang kalau misalkan belum dijemput bisa nunggu di sini teman-teman, di ruang tunggu ini. Ini ruangannya ber-AC dan tempatnya sekarang keren banget ini, gokil. Dan loketnya sekarang udah dipindah di sini, jadi teman-teman bisa beli di loket. Tapi kayaknya ini masih belum aktif deh, atau nggak tahu ya. Kalau stikernya sih udah. Nih. Ntar aku tak main-main ke terminal Blitar ini. Udah kayak lobby hotel ya. Keren banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video trip perjalananku dari Jakarta Pondok Pinang hingga tiba di Terminal Patria Blitar ini. Alhamdulillah perjalanannya lancar dan efek one way dari kilometer 72 sampai kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung yang terakhir itu menjadikan mudik kali ini, arus mudik dari barat ke timur menjadi lancar teman-teman. Cuman yang dari sebaliknya, kalau misalkan mudik teman-teman dari timur menuju ke barat itu dilewatin Pantura. Dan emang arus mudik kali ini emang seperti tahun biasanya diprioritaskan untuk menuju ke arah timur. Dan arus baliknya juga berlaku sebaliknya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video trip perjalananku, dan teman-teman juga selamat mudik, selamat berlebaran bersama keluarga. Aku juga mengucapkan selamat lebaran juga. Minal aidin wal faizin, mohon maaf bila ada selamanya aku bikin konten bikin salah atau gimana. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.